Hai, Billy Studio di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film drama kuliner Hong Kong Cina disebut Cook Up As Tom. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Film ini berpusat di sekitar restoran lokal terkenal bernama Seven di Spring Avenue, Hong Kong. Koki restoran yang berbakat, Sky Ko, menghususkan diri dalam masakan bergaya selatan. Seorang pembawa acara TV menampilkan restoran berusia 30 tahun dan kokinya dalam program kuliner. Langit menunjukkan miliknya bakat di televisi nasional, meskipun dia sudah populer sebagai koki terbaik di seluruh musim semi jalan. Di sampingnya, Uni juga dikenalkan kepada masyarakat. Dia biasanya mengatur aspek keuangan restoran. Langit sangat definitif tentang kualitas makanan dan waktu yang mereka berikan kepada pelanggan mereka yang merupakan bagian dari alasan mengapa restoran mereka begitu populer. Sebagian besar waktu, itu sangat padat sehingga antrian orang harus mengantre di luar restoran. Hari itu, pelanggan kasar menerobos masuk setelah melanggar antrian. Sky menolak untuk melayaninya meskipun pelanggan membual tentang kekuatan dan uang yang dimilikinya. Sebelum pergi, pria itu menertawakan restoran kecil mereka dan mengungkapkan bahwa bosnya telah mengundang koki kelas dunia untuk membuka restoran bintang 3 di seberang mereka. Pikiran itu membuat Uni takut tetapi dia menganggapnya sebagai gertakan. Sementara itu, di Prancis, Raja dan Ratu yang dimahkotai menyambut putra mereka yang baru lahir. Mereka memegang bola besar untuk merayakan kelahiran dan mengundang koki kelas dunia untuk memasak untuk para tamu. Kita diperkenalkan kepada koki tersebut, Paul An. Dia adalah koki Korea berbintang Michelin yang dilatih di Prancis. Paul memiliki cara khusus memasak yang tidak melihat batasan dalam satu gaya tertentu. Dia mencintai untuk mencampur masakan dari berbagai negara dan karenanya menciptakan hidangan inovatif. Untuk koki spesial, dia menghadiahkan Ratu dengan makanan penutup yang terlihat seperti telur merah tetapi diisi dengan pure mangga dan kelapa. Hidangan ini terinspirasi oleh tradisi yang melambangkan telur merah sebagai berkah untuk bayi yang baru lahir. Hidangan lezat dan makna di baliknya menyentuh hati para bangsawan hati dan mereka memuji karya brilian Paulus. Setelah bola sukses, dia dan asistennya Mayo kembali ke restoran tempat mereka bekerja saat ini. Pemilik dan rekan kerja mereka menyambut mereka dengan sorak-sorai, mengucapkan selamat kepada mereka atas keberhasilan mereka. Pemiliknya juga mengumumkan bahwa mereka mempromosikan Paul menjadi koki eksekutif seluruh waralaba Art Nouveau. Langkahnya sangat besar untuk dia, namun, yang mengejutkan semua orang, dia menolak tawaran itu. Paul ingin kembali ke Asia dan mengejar ambisi yang lebih besar dan lebih tinggi. Dia dan Mayo telah diundang oleh seorang pengusaha Cina yang ingin membuka restoran bintang 3. Staf mendukung keputusan mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Kembali di Spring Avenue, salah satu pelanggan tetap Sky memberitahu dia bahwa rumor tentang restoran baru yang didirikan adalah benar. Berita itu pahit bagi Sky karena dia mau koloni kecilnya untuk berkembang, tetapi restoran baru akan berarti lebih sedikit pelanggan dan lebih banyak persaingan. Ketika Sky berusia 10 tahun, ayahnya sering memukul dan menghinanya karena tidak memiliki bakat sebagai juru masak. Suatu hari, dia meninggalkan Sky dan memilih untuk mengejar karir kulinernya daripada menjadi seorang ayah dengan alasan bahwa Sky bahkan tidak bisa membuat semangkuk mie yang enak. Sejak saat itu, Paman 7, tuan dan pemilik 7 restoran, telah merawatnya. Dia juga mengajari Sky semua yang perlu dia ketahui tentang makanan, tidak seperti ayahnya. Saat ini, Sky belum bertemu ayahnya selama lebih dari 20 tahun dan tidak memiliki rencana untuk berdamai dengannya. Keesokan paginya, Paul tiba di Hong Kong dan pergi ke pasar untuk mencari ikan kerapu besar. Penjual hanya memiliki satu dan memutuskan untuk menjualnya ke Sky, mengetahui bahwa dia akan memasaknya lebih baik. Paul berpendapat, bersikeras bahwa penjaga toko tidak boleh bias. Mereka terlibat pertengkaran kecil sebelum penjual memotong ikan menjadi 2 untuk keduanya. Beberapa minggu kemudian adalah upacara pembukaan restoran bintang 3 bernama Stellar yang berada tepat di depan restoran Seven. Ketua dan Manierly Group Manajemen tiba sebagai tamu pertama restoran dan disambut oleh Paul dan Mayo. Pada saat yang sama, orang-orang dari restoran 7 mulai mengumumkan tentang yang berbeda penawaran diskon yang mereka tawarkan untuk minggu depan. Ketika penjaga keamanan dari Stellar Restoran mencoba untuk menghentikan mereka, konflik muncul. Ini menarik perhatian Paul dan para tamu, membuat mereka keluar untuk melihat apa yang diributkan. Saat percakapan memanas, Mayo menyarankan agar mereka mengadakan kompetisi untuk melihat juru masak mana yang lebih baik. Sky dan Paul saling mengenali dari pasar dan menerima tantangan. Mereka memutuskan untuk mengikuti kompetisi memotong ikan. Paul pergi lebih dulu dan dengan terampil mengambil semua tulang rusuk ikan dalam waktu singkat. Sky mengambil ikan yang sama dan memotongnya menjadi beberapa bagian dalam waktu kurang dari 1 menit. Kerumunan bertepuk tangan untuk dia dan bahkan Paul terkesan. Ketua kelompok Lee harus mengumumkan hasilnya. Dengan cara yang tidak memihak, dia mengklaim bahwa hasil yang sebenarnya hanya akan diumumkan di kompetisi tantangan koki internasional yang diikuti oleh kedua koki.
Dia juga mengumumkan bahwa dia berencana untuk mengambil alih seluruh koloni Spring Avenue untuk menghapus semua bangunan dan memodernisasinya. Jika Sky menang dalam kompetisi, ketua bersedia menarik rencananya untuk melestarikan warisan koloni. Namun, jika Paul menang, dia akan melanjutkan rencananya. Dengan masa depan seluruh koloni di tangannya, Sky merasa tertekan, tetap saja, dia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Selama beberapa hari ke depan, jumlah pelanggan di restoran Seven berkurang. Uni khawatir itu akan segera gulung tikar tetapi Sky meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Dia memberikan dia contoh escargot dan siput lapangan, mengklaim bahwa akan selalu ada orang yang seperti satu lebih dari yang lain. Mereka tidak harus mengubah makanan mereka menjadi lebih baik dari restoran Stellar, karena akan selalu ada pelanggan yang lebih menyukainya. Keesokan harinya, Sky bertemu dengan kekecewaan ketika dia pergi ke pasar dan menemukan restoran Stellar telah membeli semua ikan yang enak. Hari ini membuat frustasi para pekerja di restoran 7 sampai mereka mengetahui bahwa Sky telah dipilih untuk kuliner kompetisi. Dia akan segera melawan Paul untuk dipilih ke semifinal. Tapi kemudian, juga diumumkan bahwa pemenang harus melawan pemenang kompetisi 2 kali, Gunung Ko. Sky terkejut melihat ayahnya telah mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Dia sekarang bahkan lebih bertekad untuk mencapai final dan bersaing dengannya. Malam itu, Paman 7 pulang dari perjalanannya dan memanggil Sky ke sebuah pub. Senang bertemu dia setelah lama, Sky berlari ke lokasi tetapi menemukan ayahnya dengan Paman 7. Mountain dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia masih tidak percaya pada Sky dan tidak menyesal meninggalkannya untuk karirnya. Kata-kata itu adalah hal paling menyakitkan yang pernah Sky dengar tapi dia menyembunyikan rasa sakitnya dengan kemarahan. Dia berjanji untuk memenangkan kompetisi dan membuktikan bahwa menjadi juru masak yang baik tidak membutuhkan menjadi orang jahat seperti Mountain. Pada hari duel kuliner, para kontestan mendapatkan 90 menit untuk memasak hidangan pilihan mereka dan menyajikannya. Langit membuat tradisional bebek panggang garam sementara Paul membuat sorbet foie gras. Seluruh 90 menit itu intens karena kedua juru masak menunjukkan keahlian luar biasa saat memasak hidangan masing-masing. Langit memotong bebek di dalam dengan sedikit atau tanpa usaha dan menariknya keluar secara efisien, membuat penonton terkesiap. Pada akhirnya, dia memanggang bebek dengan garam dan memecahkan lapisan tambahan untuk mengungkapkan bebek yang dimasak dengan baik dengan isian sayuran. Para juri mencobanya dan sepertinya lebih terkesan dengan bebek Sky daripada sorbet Paul. Ketika tiba waktunya untuk memilih, Paul menerima 3 angka 9 dan 10 kekalahan dari 10, mencetak total 37 poin. Tepat setelah itu, Sky menerima 2-10 dari 2 yang pertama hakim. Yang ketiga memberinya 9 tetapi hakim terakhir hanya memberinya 8. Karena kedua koki terikat dalam poin, hakim kepala membuat keputusan eksekutif untuk dibuat Paul pemenangnya karena penyajian hidangannya lebih unggul daripada pelapisan hambar Sky. Meskipun kemenangan Paul seharusnya memperkuat kemampuannya sebagai juru masak, hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saat merayakan kemenangan mereka, Menier memberitahu Paul bahwa dia ingin menggantikannya dengan Mayo untuk berlaga di final. Menurutnya, seorang wanita jauh lebih menarik di media daripada seorang pria. Ketika Paul mencoba mempertahankan posisinya sebagai kepala koki, Mayo menunjukkan bahwa ia mengalami kesulitan mencicipi rasa tertentu seperti rasa asin. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah menggunakan buku catatan yang berisi semua resepnya untuk memasak dan tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Mayo juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah ingin berteman dengan Paul dan hanya berpihak padanya untuk melampaui dia sebagai koki. Dikhianati dan terluka, Paul keluar dari restoran untuk tidak pernah melihat ke belakang. Malam itu, Sky menabrak Paul yang sedang mabuk di depan sebuah stadion acara. Mereka lupa tentang persaingan mereka selama beberapa menit dan berbagi masa lalu dan masalah mereka. Paulus mengungkapkan bahwa ayahnya adalah koki yang hebat dan keinginan terakhirnya adalah agar Paul menjadi seperti dia. Sky juga memberitahunya tentang dan hubungan gunung. Setelah percakapan, mereka menemukan rasa saling menghormati satu sama lain. Mereka juga melempar botol alkohol ke gambar Mountain di papan reklame sambil memakinya dalam bahasa Korea. Paul belum mau menyerah dalam persaingan. Karena dia tidak dapat mengambil bagian sebagai perwakilan dari restoran Stellar, dia memutuskan untuk berpartisipasi sebagai koki individu setelah membongkar buku aturan. Dia bahkan meminta Sky untuk bergabung dengannya di semifinal. Pada saat yang sama, Menier Stellar ada di restoran 7 mendesak Paman 7 untuk menandatangani restorannya ke kelompok Lee. Saat itu, Paul dan Sky muncul dan mengumumkan kemitraan mereka. Paulus juga mengingatkan Menier bahwa sebagai pemenang kompetisi, ia berhak untuk bersaing di kejuaraan. Selama beberapa minggu ke depan, Sky dan Paul bekerja dan berlatih bersama. Mereka saling mencoba gaya memasak dan mencapai titik temu modernisasi masakan tradisional. Semifinal kompetisi kuliner berlangsung di Studio City Casino di Macau. Yang memenangkan ronde harus menghadapi God of Chowkery saat ini, Mountain Ko. Kompetisi dimulai dan Sky dan Paul menggunakan kekuatan kuliner mereka untuk bersaing melawan 4 koki hebat lainnya dari berbagai belahan dunia. Entah bagaimana, kelompok Lee juga telah membuat Mayo ambil bagian dalam kompetisi. Dia memasak ekstra hati-hati untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Paul.
Dia membuat hidangan tiram dengan busa beku yang awalnya dipuji oleh para juri, tetapi karena menjadi disajikan, mereka tampaknya menganggapnya biasa-biasa saja. Sementara itu, Paul dan Sky membuat dekonstruksi tahu mapo. Indra perasa Sky membantu menentukan rasa dari bahan-bahannya sementara rasa Paul pemahaman tentang seni kuliner membantu dengan teknik dan proses yang digunakan. Bersama, mereka membuat hidangan tradisional dengan desain modern. Para juri melengkapi hidangan dengan detail, benar-benar terkesan olehnya. Pada akhirnya, mereka memenangkan kompetisi dan mencapai final. Saat semua orang bersorak, Paul menatap Mayo yang berdiri dengan kepala tertunduk, malu karena dia mengkhianatinya dan tidak bisa membuktikan dirinya. Untuk babak final, hanya satu koki dapat bersaing dengan Gunung. Paul berpikir bahwa karena kurangnya selera, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia juga tahu bahwa keinginan Sky untuk mengalahkan Gunung adalah keinginan yang sangat pribadi, oleh karena itu dia menyarankan Sky menghadapi Gunung di final. Keesokan harinya, Sky berdiri berhadap-hadapan bersama ayahnya. Kompetisi meminta mereka untuk memasak apapun yang mereka inginkan dalam jam. Ayah dan anak itu tidak berbagi kata sebelum kompetisi dimulai. Mountain segera mulai memasak tetapi Sky terganggu oleh pikirannya. Dia ingat bagaimana Mountain meninggalkannya dan betapa berartinya orang-orang di lingkungan itu baginya. Pikiran membanjiri Sky dan dia hampir tidak bisa fokus. Untuk membuatnya kembali sadar, Gunung memercikkan air ke wajah putranya. Tindakan itu membawa Sky kembali dan dia segera mulai membuat adonan. Di penghujung jam, Mountain membuat tampilan gula yang estetis dari lava cair dengan bunga di atasnya. Sebaliknya, hidangan Sky sedikit lebih sederhana namun personal. Dia membuat mie, seperti mie yang dibuat Mountain bertahun-tahun yang lalu sebelum meninggalkan putranya. Itu juri mencoba hidangan Mountain dan terkesan dengannya. Namun, Sky tidak pernah menyerahkan hidangannya kepada mereka. Sebagai gantinya, dia memberikan semangkuk mie ke Mountain. Gunung memakannya dan tergerak saat dia mengingat apa yang diwakili oleh mie itu. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kecemerlangan putranya dalam seni kuliner. Pemenang kompetisi tidak jelas karena para juri tidak pernah mencicipi makanannya. Dalam adegan berikut, kita melihat kerumunan memiliki berkumpul di luar restoran Seven untuk merayakan Tahun Baru Cina. Mereka menikmati makanan yang dimasak oleh Sky dan Paul bersama sebagai sebuah keluarga. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.